Oke, jadi aku pengen cerita teman-teman. Oh, mau nanya dulu deh. Di sini yang udah kerja di SEO siapa? Yang udah kerja? Yang sudah kerja, oke. Yang bisnis? Bisnis? Oke. Yang nggak masuk dua-duanya? Masnya apa, Mas? Baru tahu aja sih. Oke. Oke, welcome. Nggak apa-apa. Yap. Jadi, sebagian besar teman-teman di sini adalah yang sedang berkarir di SEO gitu ya. Aku mau cerita nih. Kalau aku sendiri udah berkarya di industri ini udah sekian lama gitu ya. Dan nggak cuma dari 11 tahun lalu, tapi perjalanan hidup saya tuh, perjalanan karir saya itu dari zaman saya kuliah, sekolah dulu. Saya SMA tahun segitu, itu muka saya zaman dulu. Saya belajar bikin website. Jadi sama teman-teman dulu, teman SMA, nongkrong di teras masjid, di teras koridor sekolah gitu ya. Belajar coding HTML di kertas. Di rumah dipraktekin. Terus besok dilaporin, oh jadi begini, gambarnya bisa ganti warna atau apa segala macam gitu. Terus karena suka sama dunia IT, saya kuliah di IT. Kuliah di Ilmu Komputer UI. Tahun segitu dunia sosmed kan belum ada ya. Jadi ngeblog tuh, sosmed yang ada tuh blogging. Jadi saya kenal blog. Dan zaman dulu tuh udah ada tuh istilah internet marketing. Nyari duit dari internet, gitu-gitu kan. Online marketing, internet marketing, affiliate, gitu-gitulah. Nah, saya sendiri terus terang nggak tertarik sama itu. Karena ngerasa, ya karena nggak ada yang ngajarin langsung gitu ya. Kalau mau belajar ilmunya harus bayar, gitu kan. Dan begitu saya coba cari-cari, kok kayaknya aneh gitu ya. Jadi saya dulu nggak tertarik nyari duit dari internet. Karena saya sama teman-teman bikin jasa web design. Jadi udah nyari duit dengan cara lain gitu, bikin web design buat klien. Terus singkat cerita, lulus kuliah, kita terusin bisnisnya. Lulus 2009, kita terusin bisnisnya. Tahun 2011 saya nikah, bisnisnya kita bubarin. Karena nggak berkembang bisnisnya gitu. Jadi kami masuk survival mode gitu, karena habis nikah nggak lama langsung istri dikaruniai anak. Istri dikaruniai hamil gitu kan, masa nikah langsung punya anak kan, hamil dulu. Terus tahun 2012 punya anak, jadi kayak kita bener-bener, wah gimana caranya biar bisa hidup gitu. Dan akhirnya saya kerja. Pertama kali kerja itu tahun 2012 gitu. Dan kenal SEO tahun 2013. Itu di situ waktu itu, yang dulunya saya tahu SEO tahun 2006-an tuh tahu SEO gitu kan, nggak tertarik, kayak dikata ilmu hitam, ini nggak jelas ilmunya, nggak ngerti lah. Tahun 2013 dikenalin sama namanya SEO oleh Mbah Anas atau Nur Anasta. Beberapa teman-teman udah tahu gitu kan. Ternyata SEO itu nggak aneh, nggak kayak ilmu hitam. Dan begitu diimplementasiin di kantor saya dulu namanya IDS, International Design School. Itu sekolah desain, sekolah animasi. Nah itu begitu diimplementasiin, di websitenya itu tuh kita pasangin leads generation form, gitu, calon murid gitu kan, buat tertarik ngisi di situ. Dan ternyata dari SEO bisa bikin trafficnya naik, bisa bikin leadsnya naik. Terus teman-teman sales gitu ya, tim frontline gitu, ya happy banget gitu, karena mereka biasanya dapat leads itu cuma dari event, repot-repot jaga pameran gitu kan. Sekarang diam aja kipas-kipas, datang leadsnya gitu. Oh ternyata SEO bisa ngasih impact segitunya nih buat bisnis gitu. Dan singkat cerita, dari kantor yang pertama dulu, saya pindah ke Traveloka 2014 sampai 2020. Terus dari 2020 sampai 2023 itu kerja di beberapa tempat yang lain. Dan akhirnya, sampai kayak sekarang, dari tahun lalu, saya fokus, udah nggak kerja lagi sama orang, saya bikin bisnis sendiri, namanya Daily SEO ID. Gitu. Dan hari ini saya mau nge-share apa yang saya lihat dari perjalanan lumayan panjang gitu ya. Dan kalau ada satu hal yang bisa dipelajari nih dari perjalanan ini, apa kira-kira? Tetap kurus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya pengen bilang butuh 11 tahun buat beli batik. Kaos batik gitu. Jadi saya ngerasa bersyukur hidup di industri ini. Ya mungkin di sini ada yang lebih lama karir SEO-nya, yaitu ya Om Ido kan, yang lebih lama. Tapi saya ngerasa bersyukur gitu ya, bisa dapat banyak penghidupan terutama gitu, menghidupi keluarga, anak 1, istri 3. Kebalik. Istri 1, anak 3. Keceplosan beneran. Jadi saya pengen cerita nih, 10 tahun saya nggak pengen berhenti di industri ini. Malah saya makin ngegas gitu, ayo kita belajar SEO gitu lewat Daily SEO, kerja bareng Om Ido. Itu saya pengen cerita gitu, apa sih bedanya ilmu SEO yang long lasting dengan ilmu SEO yang enggak gitu. Dan saya bangga banget sama yang saya lakukan, makanya saya pengen nge-share supaya teman-teman bisa ngerasain nih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wah alhamdulillah. Saya merasa hidup saya tuh terberkahi gitu karena berada di industri SEO gitu.
Jadi hari ini saya mau cerita tentang apa sih yang nggak membanggakan. Karir SEO yang sebaliknya tuh kayak gimana sih. Terus berbagai jalur. Ini karir nih, ntar saya cerita nih karir tuh maksudnya apa sih. Dan terakhir tuh apa sih berikutnya gitu. Dan hari ini saya bakal nge-share beberapa hal yang rahasia, sensitif, yaitu duit. Saya mau ngasih lihat nih duit yang saya dapat berapa. Oh enggak ada yang... Tapi ntar saya ngomongin duit di sini. Oke, namanya saya Ilman Akbar. Ini Instagram, nih LinkedIn. Kalau ada yang belum connect, silakan connect di LinkedIn. Senang banget kenalan sama teman-teman baru. Tadi belum sempat ngobrol ya, ntar abis ini kita ngobrol lah ya, abis acara. Jadi saya 11 tahun di Traveloka, 11 tahun di bidang SEO tadi udah cerita di Traveloka, di Glitz, Pas Houses. Ini tim SEO Traveloka di Southeast Asia tahun 2018. Dan selama kerja sama orang, saya punya sampingan, punya side hustle. Jadi saya ngajar SEO, saya bantuin perusahaan buat jadi konsultan SEO-nya. Jadi punya sampingan nih gitu. Makanya begitu tahun 2023 memutuskan buat jalan sendiri di bidang SEO ya karena udah dari side hustle-nya dulu gitu. Jadi saya bikin Daily SEO ID. Ada yang baru denger sekarang nggak? Maksudnya sebelum lihat posternya Om Ido gitu ya, ada yang baru denger SEO, Daily SEO nggak? Ada yang baru denger nggak? Udah tahu semua? Alhamdulillah. Ada yang belum follow nggak? Udah semua ada? Masnya belum follow? Lihat di LinkedIn aja sih nggak follow. Oh, oke. Wah, kalau follow Pak, apa? Follow cuma lihat doang. Nggak apa-apa kalau di follow padahal mau dikasih duit, iya. Kayak konten gitu kan, tuh videonya ya. Jadi Daily SEO itu punya ini perusahaan yang hanya khusus ngomongin SEO. Pertama kita punya media, kita punya konten, ini website, kita punya blognya, kita punya Instagram. Alhamdulillah udah 13.000 sekarang ya. Gitu. Alhamdulillah cepet banget. Kita juga punya grup, kalau di Om Ido punya grup Telegram, kami juga punya. Ikut aja dua-duanya gitu kan, nggak ada salahnya. Di sini bisa nanya dan sharing apapun gitu kan. Dan kami juga punya course. Jadi sama kayak Om Ido juga punya kelas, aku juga punya kelas. Saing kan dong Mas? Ya enggak lah. Namanya kan berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan, biar orang-orang tuh pada ngerti SEO yang baik gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Kita punya kelas dan kita juga punya jasa SEO juga gitu. Belum segede Om Ido, tapi adalah gitu. Nah, saya ngasih nama Daily SEO karena tiap hari emang kerjanya SEO. Daily SEO. Wow. Terus tiap hari ngajain SEO apa nggak ini Mas? Nggak ada work life balance-nya. Nah, ini work life balance-nya nih. Inline skate gitu, benar-benar nge-balance. Gitu ya. Kalau saya ngomongin karir tuh sebenarnya definisinya apa sih? Definisi karir tuh bukan tentang kerjaan, jabatan kita gitu. Oh, saya SEO spesialis di mana gitu. Atau saya founder apa. Karir itu lebih luas dari itu. Karir itu adalah perjalanan, ya jalan hidup lah yang kita lakukan sepanjang hidup profesional kita gitu. Jadi bukan cuma satu kerjaan tapi perjalanan. Ini saya nanya sama siapa nih? Ini screenshotan apa yo? SGI. Terus biar punya pendapat lain, saya nanya sama juga. Saya nanya ke siapa aja nih? Salah. Gemini, betul. Intinya sama gitu ya. Karir adalah perjalanan hidup dan perjalanan pekerjaan dan pembelajaran yang berkontribusi ke kehidupan dan memberikan kita sense of purpose over time. Jadi kayak kita mau ke arah mana, hidup kita menuju, itulah karir kita. Gitu. Dan karirku 11 tahun di SEO. Gitu. Nah, dalam perjalanan itu saya lumayan banyak ngobrol sama orang. Gitu kan. Dan saya mau nge-share 3 cerita lah yang mereka menggunakan SEO tapi tidak awet. Makanya aku bilang nggak ngebanggain karena ya apa yang bisa dibanggakan dari karir yang berhenti gitu. Karena jalan buntu gitu. Apa aja? Ada 3 cerita nih ya. Pertama, ada teman saya nih, teman main sepatu roda. Di Depok, begitu kita kenalan gitu ya, tahu saya orang SEO, dia bilang, Man dulu gue main SEO, tapi begitu Google udah nggak bisa diakalin lagi, gue pensiun gitu. Nah aku terusin gitu, aku nanya lewat WhatsApp biar bisa di capture gitu ya. Jadi dia mainan jualan backlink sama artikel marketing, main affiliate. Dulu gampang tuh naikin page rank, title, keyword segala macam, tinggal bikin backlink pakai tools apa tuh namanya lupa. Apa yo tools buat bikin backlink? Apa? Bukan, GSA. Tools buat generate backlink, GSA gitu kan. Cari niche tinggal pakai market samurai. Nah, pokoknya zaman dulu main begitu gitu. Terus sampai negara api menyerang, update algoritma dan nggak bisa nemu lagi caranya buat bisa hidup lagi dari Google. Oke?
Zaman dulu main gitu masih gratisan, banyak yang sharing, sekarang udah puluhan juta. Jadi yang dia lakukan tuh dulu udah bagus gitu, dapat duit, terus kena hit algoritma Google. Dan dia udah nggak bisa baliknya. Gitu. Aku nanya dong, tahun berapa Om? Tahun 2011, 2012 bukan? Bukan, ternyata udah dari sebelum 2010. Sepuh banget ya. Sepuh, wah, sepuh. Jadi tahun 2007 dia udah main kayak begini. Jadi yes, sayang banget gitu. Dia nyoba dapat duit dari internet, tapi menggunakan cara yang tidak awet lama. Ya kan? Bayangin teman-teman punya karir nih, kerja di perusahaan, terus websitenya kantor itu tiba-tiba kena update algoritma Google, teman-teman dipecat gitu kan. Masa mau kayak begitu karirnya? Enggak kan? Gitu kan. Jadi ini cerita pertama. Cerita kedua nih, ini lumayan common juga gitu. Kalau tadi kan internet marketers gitu ya, yang nyari duit dari internet. Nah sekarang sama sih e-commerce juga, tapi spesifik buat blog AdSense. Jadi punya blog gitu kan, ada iklannya diklik atau iklannya dilihat, dia dapat duit gitu. Temen-temen ada yang punya nggak blog AdSense? Ada nggak? Dulu udah ke Banned. Padahal punya. Ada? Masih gajian nggak? Masih payout nggak? Banned sekarang. Jarang banget. Nah, jadi orang-orang tuh gitu kan, banyak bikin blog AdSense, topiknya macam-macam gitu kan, ngincar yang set volume tinggi, biar biar bisa dapat traffic banyak gitu kan, beli backlink jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta. Tapi pas update algoritma Google nih, hancur gitu. Dan ini kasusnya mirip kayak yang pertama tadi. Ini teman saya juga, dia bilang, wah udah coba segala cara nggak bisa naik gitu. Dan dia akhirnya nyobain pay traffic. Jadi dia dapetin traffic gratis dari Google udah nggak bisa. Udah mentok tuh. Nah dia akhirnya pakai Google Google AdWords atau pakai Facebook Ads. Buat dapat traffic, dia beli traffic, dapat traffic ke webnya. Di webnya orang ngeklik ads gitu kan. Jadi selisih dari duit keluar sama duit masuk itu jadi keuntungan dia gitu. Gitu. Cuma kalau udah main paid traffic kan bukan SEO lagi namanya kan. Gitu. Jadi sebagian orang tuh nyari duit dari internet tuh berusaha dengan ngakalin Google, mentok pakai paid ads gitu. Mohon bimbingan, saya pakai paid traffic Google Ads, spend 200.000 tapi AdSense-nya 84.000, rugi, boncos. Trafficnya 200.000 tapi dapetnya sekian. Ada lagi yang lebih sedih lagi. Aku diceritain teman, dia modal 50 juta buat ngegas. Maksudnya ya buat budget AdSense. Buat budget AdWords ya. AdSense-nya ke-ban gitu kan. Jadi, aku nggak pernah kerja harus ngeluarin duit modal sekian juta gitu, sekian puluh juta. Nggak pernah ngerasa ngeluarin duit kayak begitu. Karena yang kita keluarin, yang kita kerjain kan sesuatu yang pengen long lasting gitu ya. Sementara yang kayak gini-gini tuh jalan-jalan cepat semua gitu. Ini cerita kedua. Cerita ketiga. SEO judi online. Tadi dibahas. Dibahas sama audio. Oke, emang lagi meresahkan ya? Meresahkan ya. Jadi, saya beberapa waktu terakhir tuh ngobrol sama banyak banget ya gara-gara konten daily SEO lumayan alhamdulillah viral gitu ya. Banyak tuh chat masuk, bisa judi online nggak gitu. Nah, tapi sebelum situ. Kerjaan judi online, kalau teman-teman mau ngerasain gitu ya, duitnya gede. Tapi kerjaannya cuma beli H domain sama beli backlink. Ini ada percakapan di WhatsApp ya, di Instagram Daily SEO, dia nanya gitu, Mas cara milih H domain bagus gimana? Aku belum, ini masih polos kemarin, ini nanya tentang apa nih? Kan orang beli H domain kan bisa buat PBN gitu kan, bisa buat backlink. Nah, aku balas dong, nyari H domain buat apa nih? Dia bilang buat branding Google. Apaan sih? Ngerti gak? Saya nanya dong, maksudnya gimana Om? Belum paham. Maksud pertanyaan saya, kalau udah beli H domain nanti bakal dipakai buat apa? Buat backlink ke MoneySite, buat blog MoneySite sendiri atau yang lain? Oh, buat portal landing page aja Mas. Oke. Aku mulai nebak tapi belum seujon, masih berpikir positif gitu kan. Nah, kadang saya tuh bingung buat beli domain ya, umur tua, spam score di bawah 5%, tapi nggak rank di Google. Ya iyalah, emang kagak gitu kan, Google udah nggak bego lagi kan. Terus aku setengah ngetes, setengah polos gitu ya. Jadi katanya kalau beli domain bakal lebih gampang perform ranking di Google-nya ya, buat defense aja sih Mas. Jadi jawabannya nggak ngerti kan? Dia balas, defense tuh gimana? Aku balas ya, defense tuh gimana maksudnya? Iya, kadang brand saya suka kenamakan sama keyword brand lain.
Terus saya balas nih, kalau nggak ada contoh spesifiknya saya bingung. Brand kamu apa? Kena makan tuh gimana maksudnya? Terus langsung lah dia, kenapa nggak dari awal kayak gitu? Baru bilang, ini bisa buat SEO hitam. Paham kan masuk saya? Buat judi online ya? Kurang lebih gitu mas. Hehehe. Ya Allah, centong nasi. Aduh. Dan judi online tuh ya kerjanya begitu doang. Bayangin dibayar mahal, ratusan juta sebulan, ya up to ratusan juta sebulan, tapi kerjanya cuma beli domain sama bikin backlink. Beli domain, ya beli domain buat beli backlink. Gitu doang. Terus setiap 3 bulan sekali tuh ganti domain gitu kan. Nah, saya bikin konten ini kan, alhamdulillah viral tuh, yang view banyak, ada komentar menarik. Ini saya ngasih lihat nih orang-orang nanya ya, Mas bisa terima jasa SEO buat apa? Buat judi online gitu kan. Bang, SEO untuk hitam mau nggak bang? Judi online? Iya bang. Ngomongnya hitam. Saya langsung reply, yo maaf kita nggak nerima SEO haram. Saya bilang haram. Nah, ada komen yang ada di sini ada yang komen. Pernah di posisi kerjain SEO hitam. Emang ngebosenin dan nggak ada di jalur SEO yang bisa jadi portfolio. Kerjaannya cuma spend duit segede-gedenya buat beli domain dan backlink. Bosen gitu. Terus di Telegram sendiri juga ada member grup Telegram Daily SEO yang japri. Aku nyari screenshot udah nggak ketemu, tapi intinya dia bilang dia pengen explore SEO putih. Buat siap-siap kalau dia udah keluar dari SEO hitam. Karena dia udah mulai ngerasa bosen main SEO judi online. Gitu. Tuh gara-gara konten ini banyak komen masuk yang kayak gini-gini nih. Bilang aja lu nggak mampu bersaing gitu. Emang kenyataan lebih kompetitif. Terus ada ting gitu kan. Terus ada lagi, wah kalau ini gue nggak setuju sama lu bang, lu terlalu meremehkan SEO judul, woi. SEO lebih susah, sama temanya gitu kan. Pencitraanmu terlalu buruk bang. Terus ada lagi, benar yang kamu bilang karena Anda lagi punya duit, tapi kalau Anda lagi susah, mau nggak mau ya terima pekerjaan itu juga gitu. Jangan pernah salahkan bos judi online, salahkan pemain. Kenapa mau main judi? Kan ada demand, ada supply, dua-duanya nyambung. Anda aja yang punya, ya nggak? Harusnya ada tutup. Terus yang paling panjang nih obrolannya nih yang terakhir nih. Yang ketutupan lagi. Yang lebih haram itu sebenarnya buat konten, saya nih ya, seakan-akan mengharapkan judi online. Cuman tujuan dia biar kontennya trending. Wah, punya hater saya. Jadi intinya nih orang-orang ini itu tidak terima kerjanya dibilang haram. Makanya dia bilang hitam gitu kan, mereka nggak apa? Ya itu halal buat mereka gitu, cuma hitam aja. Gitu kan. Sebutnya hitam bukan haram. Cuma hitam. Dan buat teman-teman yang nggak tahu ya, SEO hitam ya, SEO haram lah, kita nyebut haram ya. SEO haram tuh judi online, bokeh ya. Bokeh itu apa? Bokep, udah diperjelas bokep. Depannya udah bener. Bokeh sama film bajakan. Itu kan, nah hitam tuh gitu kan. Itu umurnya nggak pernah panjang. Aku pikir berapa gitu kan, ini aku ngobrol sama kucing Toto Makau. Gambarnya cewek cakep gitu kan, dia pasti ini cowok dan itulah. Nah, kita lagi ngobrolin gitu kan, dia pengen beli domain juga. Dia ngobrolin tentang kok kompetitornya ini ya, bagus gitu ya. Kita bahas segala macam ya, aku bilang, tungguin aja, kagak sampai 6 bulan dia pasti ganti domain. Ternyata dia bilang nih, itu udah termasuk lama banget bro kalau 6 bulan. Udah untung berapa bro kalau bisa tahan segitu lamanya. Tapi saya rasa nggak mungkin tahan sampai 6 bulanan. Jadi yang disebut lama di judi online tuh, karirnya 6 bulan doang umur websitenya. Itu 6 bulan lama banget ya, mungkin 3 bulan kali ya, mungkin 2 bulan, mungkin sebulan. Udah kena internet positif, terus ganti domain lagi, terus beli backlink lagi, naik lagi gitu kan, wah cuan miliaran, kena take down lagi. Entah take down Google-nya atau internet positifnya gitu kan, terus ya udah. Jadi umur karir apa yang umurnya cuma bertahan 6 bulan gitu. Sementara saya hidup 11 tahun dari SEO. Jauh banget gitu. Satu kesamaannya apa? Semua cerita 3 tadi itu oportunis. Mereka yang ada sekarang itu dikejar gitu. Baik yang judi online tadi itu yang emang opportunities haram banget, maupun yang di depan tadi itu ya, yang tadi blog AdSense segala macam itu kalau saya ngobrol sama orang-orang ya, semua sama. Wah ini lagi ada kesempatannya nih, Google bisa diakali dengan cara begini. Nantinya gimana ya, nanti aja lihat gitu. Oportunis, short term. Terus mereka prinsipnya yang penting sekarang gue naik gitu.
selfish, egois. Jadi nggak peduli, mereka tuh kayak ngeludahin ngeludahin sumur tempat mereka nimba air loh. Kayak mereka nyari duit dari Google gitu kan, tapi pakai cara-cara yang dilarang Google. Ya ke-ban lah gitu. Pakai cara yang sama, ya nggak bisa lah. Google kan udah pinter juga gitu kan. Jadi itu selfish dan nggak mikirin orang lain gitu. Nggak peduli buat orang lain tuh kayak nanam backlink, bikin website spam. Itu kan spam tuh kan sampah gitu kan. Perusahaan hosting harus menampung ratusan website yang spam isinya nggak jelas, hanya buat backlink, hanya buat apa kan, itu sampah kan. Jadi nguntungin elu, nggak nguntungin gua. Itu orang-orang yang selfish. Dan tadi mereka spamming caranya. Pokoknya Google bilang apa, wah mereka anti yang Google bilang. Pokoknya yang penting gue naik aja. Gitu. Ya efeknya itu tadi. Nggak ada yang karir tanda kutip perjalanan hidupnya awet. Gitu. Temenku tadi, teman sepatu roda, dia udah nggak main bisnis online lagi. Temen yang lain Google AdSense, dia ngobrol sama aku 2 jam di cafe, pengen minta, bang, gimana nih kalau berkarir di SEO di perusahaan? Capek saya bang, bertahun-tahun main website AdSense, terus pay traffic udah puluhan juta keluar, nggak bisa hidup lagi bang. Dia pengen punya kerjaan yang karir yang awet gitu. Karena yang mereka lakukan tuh tidak ada yang awet. Gitu. So that's the first part. Beberapa karir SEO nggak membanggakan karena umurnya pendek semua. Karena mereka semua tidak seperti yang Google mau gitu kan. Oke? Lanjut ya. Ini terpukau mengantuk ya? Dua-duanya. Oke. Nah, kalau tadi tuh ekstrim yang menurutku ya aku nggak bisa bilang gagal ya, itu emang cerita orang masing-masing. Aku ceritakan lagi bahwa ada loh SEO yang ternyata tidak panjang umurnya. Nah, aku mau cerita yang aku lakukan nih selama ini ngapain sih gitu. 4 jalur yang aku lewati sampai bisa jadi kayak sekarang tuh kayak gimana sih? Apa aja? Oke? Jadi kalau di SEO beberapa jalur karirnya, pertama itu jadi seorang profesional, alias jadi karyawan bekerja di sebuah company. Nah, ada dua kerjaan. Bisa sebagai SEO spesialis, bisa sebagai konten. Oke? Nah, teman-teman mungkin mikir, teman-teman di luar sana nih yang pada berusaha bisnis sendiri tanda kutip ya, yang tadi nyari duit dari internet gitu kan, mereka kan nggak mau kerja sama orang tuh biasanya tuh. Wah, saya pengen jadi entrepreneur gitu kan, bikin bisnis segala macam gitu. Nggak salah, tapi caranya aja kan ternyata short term. Nah, saya nanya ke dia, ke teman saya yang pertama tadi, teman sepatu roda tadi, saya tanya, Om, dapatnya berapa sih dulu pas lagi jaya-jayanya? Dari backlink, artikel affiliate gitu kan, tembak aja gitu kan, toh dia juga udah nggak di situ gitu kan. Saya nanya, terus dia jawab, pernah $1.000 sebulan, terus drop sampai $100.000 sebulan. Yang ngajarin, oke, yang bawah nggak penting. Nah, $1.000 sebulan tuh puncak-puncaknya. Tapi pernah juga 100.000 doang sebulan. Kita kalau punya keluarga gitu ya, hari gini makan Yoshinoya, makan Hanamasa, bulan depan kita makan nasi sama garam, kan nggak enak gitu kan. Padahal $1.000 tuh bukan sesuatu yang wah loh ternyata. $1.000 tuh ya sekarang kan 15 juta gitu ya. Itu sesuatu yang mereka mungkin bisa $1.000 tuh nggak nyampe setahun bisa. Dari 0 sampai dapat $1.000 sebulan tuh nggak sampai setahun bisa. Tapi kan abis itu kan drop kan. Mendingan mana? Mendingan bertahap kan. Kita punya karir yang bertahap, lama-lama naik. At least startnya, ini aku capture dari Glitz aja gitu ya. Lowongan kerja SEO spesialis itu starting point-nya buat yang experience-nya segini nih. Ya segini nih. Not bad. Ya kan? Ini 1-3 tahun tuh dapat gaji 5-8 juta gitu kira-kira. Dan ini sesuatu yang insya Allah awet gitu ya, asal perusahaannya bener gitu kan. Insya Allah awet gitu dan nggak takut harus bisa tiba-tiba drop gitu. Nah, kalau starting point 1-3 tahun aja segini, bayangin kalau bisa 5 tahun. Udah punya pengalaman 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ada yang mau nebak nggak? Kira-kira dengan 9 tahun pengalaman SEO, bisa di-offer berapa juta sebulan? Minimal 75. 75? Minimal 75? Oke. Kalau ngeliatnya Mas Radius ya. Perusahaan apa tuh? Ngasih 75, lumayan sih itu. Kalau ngeliatnya Mas Radius ya. Oke. Oke, 75 juta, oke. Itu ketinggian apa kekecilan menurut teman-teman? Standar, oke. Ada yang mau ngasih angka lagi? 9 tahun.
8 tahun berapa kira-kira tembaknya tembak? 50, oke. Tergantung proyeknya sih, Pak. Ini bukan proyek Pak, kerja? Kerja. Oh perusahaannya apa Pak? Kalau- Industrinya mungkin. Oh industri, oke. Kalau misalnya udah agensi gitu, mungkin bisa gede sih. Gede itu berapa kira-kira? Tebaknya tebak apa Pak? Kita Pernah saya diceritain sama senior saya itu dia sampai 80. Tapi emang itu oke. Singapura base, jadi ada kantor gitu. Oke. Kalau perusahaan Indonesia kira-kira? Tadi Singapura 80 juta, radius yang disebut tadi itu internasional tuh. Iya, berarti 50 ya berarti. Indonesia 50, oke. Minimal ya. Ada penawar tertinggi? Biar seru, biar seru. Coba boleh berapa tebak? Indonesia 25 kan. 9 tahun pengalaman, 25. Oke. Yang lain? Nggak apa, coba. Kita sekaligus berdoa teman-teman. Berdoa kan? 8 tahun lagi, 7 tahun lagi, gaji saya segini gitu. Coba, tadi 50, oke. 25, 30, 100. Indonesia Pak, tadi Singapura tuh 75 juta. Oke, thank you. Nah, aku pengen ngasih lihat, ini karena bukan rahasia ya, ini udah lewat ya. Saya mau ngasih lihat screenshot offering letter saya. Tahun 2022. Artinya saya udah berapa tahun tuh? 9 tahun pengalaman gitu kan. Tahun 2022. Jadi, saya cuma mau ngasih, ini bukan buat sombong. Apa yang disombongin orang kagak diambil gitu kan. Ini nggak diambil. Saya ngambil yang lebih gede. Jadi ini bukan buat sombong, ini buat nunjukin bahwa kita kalau mau dapat duit gede itu nggak mesti lo dengan cara ngakalin Google kayak tadi gitu, ya kan? Ini ya siap-siap ya. Dari sebuah perusahaan, Oh, minimal. grossnya tapi ini gross nih 65, Iya. gitu. Netnya dikeluarin pajak 50 lah, gitu. Pajaknya gede. Pajaknya banyak banget sih, ya Allah. Jadi buat kerja aja gitu ya, kita lebih pilih mana sih gitu, mau dapat $1.000, $2.000, tapi cuma umurnya pendek, atau kita bertahap mulai dari 5 juta, 10 juta, 15 juta, sampai bisa sekian puluh juta, tapi awet gitu dan halal gitu. Pengen mana sih? Oke? Nah, ntar mungkin kesininya tuh gimana cara kesini, ntar Om Ido mungkin bisa share lah. Gimana bisa punya karir yang makin grow. Om Ido juga bikin konten di YouTube banyak banget, dan itu aku ngerasa, wah, alhamdulillah gue belajar hal itu tuh yang Om Ido bilang gitu. Tapi ini. Nah, terus mungkin pertanyaan berikutnya gitu ya, kalau mau bagus karirnya, mau jadi SEO tuh di mana? Di client side gitu ya, di brand, atau di agency. Kayak Om Ido kan bikin agency gitu, aku juga punya service agency. Cuma aku sendiri bisa sharing sedikit lah gitu, plus minusnya. Karena aku pernah ngerasain di agency, walaupun dulu agency Google Ads, tapi memang saya lama di client side, saya lama di in-house gitu kan, di Traveloka, di Glints. Cuma masing-masing punya plus minus. Kalau in-house, teman-teman ada nggak yang kerja in-house di perusahaan? Ada? Oke. Yang kerja di agency? Oke. Situ mau yang punya kan? Bukan yang kerja. Imbang lah kira-kira ya, banyak anak in-house dikit ya. Jadi kalau teman-teman jadi SEO in-house, itu biasanya dari pengalaman dan observasi saya gitu ya, itu belajar SEO-nya lebih pelan. Karena webnya cuma satu gitu kan, tapi mendalam. Kayak misalkan bisa ngobrol sama tim IT sampai malam ngebahas sebuah hal misalkan. Pelan tapi dalam gitu. Nah, tapi kita bisa punya wawasan bisnis yang lebih mendalam dan menyeluruh. Karena kita punya akses buat ngobrol sama orang bisnis, sama orang yang lain gitu kan. Jadi nggak cuma ngebahas marketingnya doang nih, SEO-nya doang gitu. In-house tuh plus minusnya kayak begitu. Nah, tapi dengan plus minus kayak begini menurutku kalau kita pengen mengantisipasi minusnya, jadi kerja di perusahaan tuh ya good gitu kan. Tapi dengan kekurangan yang belajar SEO itu cuma sedikit gitu ya. Bisa diatasi dengan cara kita punya side hustle klien sendiri. Jadi pede aja gitu punya klien freelancer gitu, kita udah kerja, terus malamnya ngerjain kerjaan dari klien kita sendiri gitu. Biar kita ngerasain punya belajar SEO yang banyak gitu, nggak cuma di web kita sendiri. Nah, kalau yang kerja di agency, itu belajar SEO tuh cepet banget, karena kliennya banyak gitu. Apalagi kerja di agency yang semangat dari klien gitu ya, jadi klien nambah mulu tiap bulan. Jadi banyak gitu, beragam. Isunya juga beda-beda, cuma emang nggak dalam. Karena terbatas dengan apa yang skopnya si agency sama si klien itu sepakatin. Jadi kita nggak mungkin biasa sampai ngurusin yang codingan gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, sisi lainnya kita bisa belajar bisnis yang lebih luas. Oh, klien kan macam-macam kan industrinya gitu ya. Jadi kita bisa belajar perspektif produk bisnis dari berbagai industri
gitu. Nah, untuk mengatasi kekurangan kedalamannya tadi, itu sebaiknya teman-teman tuh bikin brand sendiri. Jadi kalau ini side hustle nyari klien, karena udah kerja di brand, di sini kita udah punya klien banyak, sebaiknya kita bikin brand sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus ngerasain punya bisnis sendiri. Karena sudut pandang kita megang website, megang SEO, punya klien sebagai orang luar, itu beda banget sama kita sebagai owner megang web sendiri. Kebayang nggak sih? Gitu kan ya, kalau bisnis sendiri kan, gue pengen majuin bisnis gue. Sebenarnya kalau kerja gitu kan, ya yang penting kerja aja selesai gitu kan. Ini dua hal ini bakal ngebantu teman-teman nge-grow bisnis teman-teman, nge-grow karir teman-teman makin luas lagi. Gitu. Oke, dan kalau teman-teman pengen belajar naik level di SEO gitu ya, aku dan Om Ido sama-sama bikin kelas buat level intermediate lah istilahnya, bukan buat pemula. Jadi kelasku ini di bulan Maret, sebelum puasa, Om Ido di April, habis Lebaran. Jadi kalau bisa ikut dua-duanya, alhamdulillah gitu. Gitulah, ini sekilas info, sekilas jualan. Nah, terus yang kedua, content writer. Di sini siapa yang punya background writer atau kerja sebagai writer? Ada? Oke. Ita ya? Wah, Ita. Itu klien saya dulu. Nah, jadi content writer. Satu hal yang saya bisa ngomongin tuh tentang content writer adalah kalau kita bisa jualan, kita sebagai writer gitu ya, bisa jualan di tempat yang tepat, kita bisa ngejual, kita bisa dibayar lebih mahal. Oke? Teman-teman sering lihat nggak content writer tuh harganya segini? Sering banget. Ada yang Rp5.000. Ini harga Facebook ini. Ya Allah, aku ngelihatnya ya Allah. Ditawar, Pak. Segini pun bisa ditawar lagi ya? Allahu Akbar gitu kan. Padahal gitu ya. Saya bayar writer saya, freelance writer saya bayar segini per konten. Dan ini juga paling berapa sih? 500 kata, 800 kata kali kira-kira gitu. Saya nggak ngitung dari jumlah kata ya, pokoknya kontennya bagus aja gitu kan. Saya bayar segini kayak, ya Allah, kasihan banget mereka dapat klien nggak bisa bayar mahal gitu kan. Jadi kita harus punya tempat jualan yang lebih mahal, biar kita bisa dapat lebih baik gitu. Nah, aku pengen nge-share yang pernah aku lewati. Jadi aku dulu juga pernah jadi content writer, long time ago. Pertama, aku pernah nulis bahasa Inggris di Tech in Asia, dibayar $10 se-artikel. Zaman dulu tahun 2011. 12 ribuan ya? 12 ribuan ya, berarti satu artikel 120 ribuan lah, bahasa Inggris. Betul, ini emailnya Pen Olsen, karena dulu Tech in Asia namanya Pen Olsen. Dia ganti nama gitu. Jadi saya dulu pernah nulis segitu, bahasa Inggris. Terus, setahun setelahnya gitu ya, sebelum saya kerja sama orang, saya nge-freelance writer nih. Dan saya nulis tuh saya jadi writernya detik.com. Writer lepasnya, jadi detik.com tuh kan punya klien gitu ya, punya klien advertorial. Nah, saya nulisin tuh. Nah, ini nih nama-nama ini nih, itu orang-orang AE-nya, akun eksekutifnya gitu. Nah, ini screenshot email, karena saya nggak nemu invoice or something, ini screenshot email ngomongin tanda tangan perjanjian gitu ya, kerjasama. Nah, ini klien-klien yang saya tulisin dulu, Fatigon, Tipco, Philips, Indonet, ini Bank Mandiri, Kopi Kapal Api, BCA, Milkuat. Itu mereka punya campaign, saya tulisin campaignnya. Artikelnya dipublish di Detik. Dibayar berapa? Ini kelihatan nggak? Jadi 3 artikel 500.000, 450.000. Ya berarti satu artikel 150.000 gitu kan. Terus Kopi Kapal Api, ini satu artikel doang 150.000. Milkuat 150.000. iPhone 1 juta, ini aku nggak ada keterangannya berapa artikel, mungkin 4 atau 5 kali ya. Jadi poinnya adalah ini. Pertama, nggak ada yang salah buat jadi karyawan. Jadi kayak orang-orang yang pengen dapat duit sendiri, tapi dengan menghalalkan segala cara gitu ya. Tanda kutip kayak diterabas aja aturan Google-nya, pokoknya backlink lah atau PBN lah biar cepet naik gitu kan. Karena mereka nggak mau kerja sama orang gitu. Padahal kerja sama orang ya nggak ada yang salah dong gitu kan. Kalau semuanya bikin bisnis sendiri, siapa yang kerja dong gitu kan. Nah, karena faktanya karyawan berpengalaman itu punya pendapatan lebih tinggi dibanding entrepreneur pemula. Yang tadi screenshot yang tadi saya kasih tuh, buka kartu udah ya. Sekarang saya sebagai entrepreneur masih belum nyampe segitu. Tinggian kalau saya kerja sama orang gitu. Oke? Dan
kalau kita kerja sama orang gitu ya, kita punya net worth gitu ya, kita punya nilai diri itu diukur dari business impact. Artinya seberapa kita bisa memberikan value buat company tempat kita kerja. Kalau nggak ada kita, bisnis itu nggak bakal maju lah. Itu baru kita layak dibayar mahal sebagai karyawan. Jadi kita harus kebangun portfolio, dan itu kalau saya gampangnya mendefinisikan sebagai business impact plus network gitu. Jadi siapa yang tahu kita, tadi tempat kita jualan jasa kita tuh menentukan kita dapat worth berapa. Kalau kita kenal sama orang-orang yang bisa jual kita mahal, kita dapat lebih gede. Gitu. Itu karir pertama, 11 tahun di industri, sebagian besar jadi karyawan. Jadi saya dengan senang hati bilang bahwa ayolah, yuk kerja di SEO gitu. Nggak usah capek-capek bikin blog terus beli backlink gitu-gitu yang belum tentu capeknya itu menghasilkan result yang long lasting gitu kan. Kerja nggak ada salahnya gitu. Belajar, kerja, ikut bootcamp, kerja segala macam gitu. Oke, kedua, kita bisa pakai SEO untuk ngembangin bisnis sendiri. Dalam kasus saya, bisnis istri sendiri. Istri saya itu di belakang. Nah, jadi zaman dulu tuh istri saya bikin toko online. Zaman sebelum negara api menyerang. Tokopedia, Shopee. Jadi dia ngambil beli baju-baju muslim gitu, baju-baju panjang dijualin gitu. Nama brandnya hijaiya.com gitu. Gamis lah segala macam. Itu tahun 2014 lah kira-kira. Jalan setahun, umurnya nggak nyampe setahun gitu. Itu zaman dulu kata istri omsetnya kira-kira 6 juta sebulan pas peak-peaknya. Nah, trafficnya tuh dari FB Ads sama dari SEO juga dikit. Nah, saya di sini ngebantuin buat naikin SEO-nya. Gitu-gitulah. Jadi kayak saya riset keyword segala macam, dan saya tuh mengimplementasi ilmu yang dipelajari dari tim saya di Traveloka. Jadi saya waktu masuk Traveloka dulu ceritanya bukan karena paling senior SEO-nya, enggak. Justru saya masuk Traveloka karena saya paling junior. Tim saya tuh udah ada yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya masuk tuh buat ngebentuk timnya aja gitu. Nah, saya belajar dari mereka gimana caranya riset keywords, gimana caranya on page, gimana caranya nge-backlink gitu-gitu kan. Jadi itu saya belajarnya di sini nih. Tempat belajar pertama nih tahun 2014. Gitu. Ini contoh ya beberapa keywords yang zaman dulu. Gamis terbaru 14.800 search volume-nya. Sekarang nggak tahu berapa. Pokoknya kalau cari di Google lo Shopee aja. Gitu kan. Udah tuh nggak bisa kita yang segini-gini lagi. Tapi intinya kita bisa karir kita tuh bikin bisnis, dijadiin bisnis ilmu SEO-nya. Oke? Yang ketiga, nawarin jasa SEO. Kita bisa jadi freelance SEO. Bahkan kita udah kerja pun bisa punya side hustle lah ya. Jadi freelance SEO. Dan aku pengen ngasih lihat invoice yang pernah aku kasih ke klienku. Jadi aku masih kerja sama orang, dan ini jadi side hustle aku yang tadi aku bilang. Oke? Kira-kira sebulan berapa? 20? 30? Oh, aku belum masih tahu scope of work-nya ya. Nah, jadi sebulan cuma 10 juta. Nih, 10 juta. Gede nggak? Ya buat tambahan mah alhamdulillah gitu kan. Ini gorengan cukup. Banget. Abangnya dibeli sekalian bang, nggak usah kerja sebulan ya. Nah, ini scope of work-nya planning, bikin riset topik gitu kan, execute, optimize sisi on page-nya, konten ditulisin sama writer, tapi kita bikinin ininya. Sama aku juga pakai aku ini 10 juta tuh nggak dimakan sendiri, tapi aku juga nge-hire lagi yang bisa bantuin rutin ngerjain riset topik gitu. Jadi ya saya dapat bersih paling 5,5 atau 6 juta kayaknya gitu. Karena bagi 2 sama tim freelance. Jadi freelance punya freelance lagi. Freelanceception. Tapi bisa begini. Mau jadi sendiri juga bisa. Nah, atau jadi konsultan. Kalau tadi freelance kan ngerjain SEO-nya gitu, bertanggung jawab sama hasilnya. Bisa juga teman-teman jadi konsultan. Jadi konsultan tuh, Ibu Ita situ tuh klien saya konsultan. Jadi company tempat dia kerja itu pakai jasa saya. Nah, ini tuh banyak datang dari LinkedIn si klien-klien ini. Jadi orang-orang bilang, "Kang, saya butuh jasa Kang konsul SEO. Kodarulo nih, SEO-nya Z sih, lagi drop segala macam." Kebutuhannya lebih ke jasa konsultasi aja, make sure eksekusinya udah bener. Jadi emang dia udah ngerti SEO gitu kan, timnya juga udah ada, tapi ngerasa butuh second opinion lah gitu kira-kira. Gitu. Z-nya apa? Zalora, Zada,
Zenius. Ini kan tahun lalu sebelumnya, pasti masih ada. Oh iya. Nah, terus ada lagi nih, traffic website masih rendah. Kalau bisa ngobrol in detail about how do I optimize website, especially related SEO will be good, Mas. Nah, ini juga klien yang lain. Terus ada lagi, tempat saya kerja sekarang belum pernah hire SEO, dan saya menjadi anak SEO pertama di kantor. Anak sulung. Rencananya mau expand jumlah tim SEO-nya supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Apakah Mas Irman membuka peluang buat sesi konsultasi one-on-one? Gitu. Jadi ini bukan teknikal, bahkan ini ngomongin tentang tim manajemen gitu. Kira-kira saya dibayar berapa buat konsultasi kayak begini? Di atas 20 mungkin, maybe. Per apa? Per bulan? Per bulan. Oke. 30 atau 40. Amin. Nggak setinggi itu, nggak setinggi itu. serius? Nggak setinggi itu. Karena saya menghitungnya per jam. Oh, per jam. Per jam. Karena konsultasi gitu kan. Jadi saya per jam. Nah, per jamnya berapa kira-kira? 2 juta, 3 jutaan lah. Berapa sih? $200. Oke. 4 juta, juta setengah, 2 jutaan. Oke. Per jam. Jawabannya, nah di sini kalau konsultan saya tidak eksekusi, Iya. cuma buat bantu solve problemnya dan bantuin mereka ngerumusin action plan-nya harus ngapain gitu. Nah ini yang saya charge ke klien. Iya benar 2 juta. Bersihnya 2 juta per jam gitu. Gitu. Kita bisa jadi konsultan SEO buat orang. Oke. Nah yang terakhir kita bisa bikin blog. Again, kita bisa bikin blog. Kalau tadi kan di depan bikin blog AdSense, drop semua. Tapi bisa loh blog kita masih bisa ngidupin dari, kita bisa dapat penghidupan dari ilmu SEO lewat blog kita tuh bisa. Aku dulu bikin namanya anakui.com. Gitu. Tahu ya? Tahu ya? Anakui juga. Nah, ini teman-teman yang dari UI itu alhamdulillah beberapa tahu gitu, ingat gitu ya. Jadi di sini tuh intinya aku bikin tahun 2007 gitu. Dan di sini aku belajar banyak hal gitu, kayak belajar nge-manage sebuah brand, gimana dapat traffic dari berbagai sumber. Jadi bukan SEO doang yang dipikirin gitu. Jadi sebagai pebisnis kan harus bisa mikirin caranya biar bisa dapat calon customer gitu istilahnya gitu kan. Nah, kalau kita bikin blog, kalau orang-orang yang mikirnya buat AdSense doang, ya mikirnya SEO doang. Padahal website trafficnya banyak sumbernya. Aku belajar di anak.com. Terus aku juga belajar monetize. Gimana cara dapat duitnya. Nggak cuma dari AdSense, nggak cuma dari jual backlink. Ntar saya share cuplikannya. Terus saya belajar ngebangun brand, belajar punya tim penulis. Pertama kali punya tim penulis ya di sini. Terus belajar ngebangun community. Ini kayak kita pernah bikin kopdar-kopdaran gitu. Dan ini semua tuh menjadi dasar buat bikin daily SEO sekarang. Jadi ya kalau nggak ada anakui.com, nggak ada daily SEO sekarang gitu. Anakui.com-nya udah saya jual buat daily SEO biar fokus gitu. Jadi berevolusi lah. Nah, berapa yang saya dapat dari anakui.com? Oke, ini buka-bukaan lagi nih. Ini screenshot AdSense. Ini waktu zaman-zaman udah tidak mantap lagi, udah agak turun. Ini tahun 2017. Puncak-puncaknya tahun 2016, tiap bulan tuh minimal $100 adalah $150. Pasti payout gitu. Ini di sini cuma $500 kurang 6 bulan terakhir. Jadi tiap sebulan tuh rata-rata ya cuma $80-90. Udah agak turun nih waktu itu. Terus dari ada ad network lain, kita pakai Criteo. 6 bulan tuh $90. Jadi sebulan kira-kira 90 euro. Sebulan 15. Nah, kira-kira sebulan $100 adalah dari ads-nya doang gitu. Nah, ini kan ads ya. Tapi kan revenue-nya website nggak cuma dari ads, ada dari yang lain, dari campaign. Kalau orang-orang jualan backlink di seat backlink, di Raja Backlink tuh blogger cuma 500.000, cuma 300.000. Yang jualan PBN cuma 50.000, ya Allah. Nah, saya dulu jualan service daily SEO nih. Ini tahun 2015, 2016, 14, 15, 16, segini nih. Riches Factory campaign-nya 4,8 juta. Dinostik, restoran di Depok gitu ya. Terus ada delivery 3 juta. Udah nggak ada ya? Masih ada. Oh masih ada. Dinostik udah nggak ada? Masih ada? Ya pokoknya ini zaman dulu lah gitu. Segini gitu. Maksudnya kayak bisa lo dapat campaign dari asal kita bisa jualannya. Tahu di mana orang mau beli harga segini. Bisa loh. Website kita ngasilin duit segini. Ya ini bukan sebulan, ini bukan dalam 1 bulan ya. Bukan ini kayak total nih segini gitu. Dan ya anakui.com tidak dibikin dengan cara beli backlink, dengan cara bikin konten ngasal, dengan cara beli domain, redirect apalah.
Kagak ada sama sekali. Ya kita punya konten, punya tim menulis, bikin konten yang bismillah ngebantu orang gitu, ya udah gitu. Gitu. Jadi, yang pengen saya bilang adalah kalau teman-teman, ya di sini insya Allah enggak ya, di sini enggak ya. Tapi di luar sana ya banyak orang yang SEO-nya itu nyepam. Atau yang bahasa lainnya tuh hitam gitu ya. Ya umurnya nggak bakal panjang dan nggak bisa dipakai di jalur yang tadi saya lewatin. Iya nggak sih? Kalau taunya cuma beli backlink, taunya cuma milih edge domain, taunya cuma pakai tools GSR rank checker, taunya cuma bikin blogspot dummy apalah gitu, web zombie, apa bisa dipakai buat yang tadi saya bilang? Enggak kan? Jadi nih buat teman-teman yang pernah merasakan ilmu hitam nih, hidup di dunia hitam, segeralah tobat. Ini siapa nih beliau? Joko Bodo. Ki Joko Bodo. Dia dulu siapa sih? Apa sih dia? Dukun, karena ilmu hitam kan. Tapi tau nggak, sebelum dia meninggal, dia tobat loh. Gitu. Jadi beberapa teman-teman yang dulunya ilmu SEO-nya ya sebenarnya nggak dibilang hitam juga nggak ya, nyepam gitu ya. Sebagian alhamdulillah bisa survive dan bisa berkembang di dunia yang benar gitu. Salah satunya Mas Slamet Purwanto. Selalu jadi case study. Mas Slamet tuh pernah ngobrol gitu dan pernah cerita dulunya main SEO yang gaya tadi yang pertama tadi gitu. Terus sadar dan masih. Jadi kalau teman-teman ya punya teman yang pengen belajar SEO, ajarin ilmu yang diajarin Om Wido. Itu insya Allah gitu. Om Wido 15 tahun di dunia SEO. Saya baru 11 tahun, jadi 15 tahun. Masih main SEO gitu kan. Orang-orang tadi tuh nggak main SEO lagi gitu kan. Kalau bisa bawa bosnya sekalian ke sini ya. Oh iya. Kayak saya tuh klien. Mantap. Jadi ya saya sedih banget gitu kalau ada ngelihat jualan begini di Facebook 300.000. Wow, 30 PBN. Berarti per artikelnya 10.000. Berapa? 10.000 ya? 10.000 kan per artikelnya kan? Ya Allah. Kurang mahal. Ada yang lebih mahal lagi? 10.000. 50.000 saja. Per artikel. Lumayan kan mahal kan? Gitu. Kurang mahal ada lagi nih. 100.000 saja. Buat satu backlink. Ya Allah. Kita bisa loh dibayar lebih mahal dari ini gitu kan. Asal emang yang kita kasih value-nya dan kita jualan ke target marketnya, emang orang yang ngerti value kita. Ya ini mereka wajar segini, karena yang beli adalah orang-orang yang tidak mengerti SEO juga. Gitu. Oke, inilah berbagai jalur karir SEO yang sudah saya lewati. Jadi profesional, jadi SEO profesional, content writer, ngebangin bisnis sendiri, bisnis istri sendiri, walaupun gagal bisnisnya tutup gitu ya. Tapi pelajarannya kepake banget. Terus saya nawarin jasa SEO sebagai freelance, sebagai konsultan juga. Dan saya punya blog, namanya enoki.com, udah saya jual. Gitu. Kita udah bisa hidup, selesai sama diri kita gitu, keluarga bisa makan, kita bisa ngasih apa nih buat orang nih, gitu kan. Nah, ini beberapa caranya. Ada 4 cara. Pertama, kita bisa ngembangin karir kita ke level internasional. Indonesia nggak main, gitu. Internasional. Kita bisa bikin produk atau bisnis kita sendiri. Oke? Kita bisa bikin perusahaan SEO kita sendiri. Kalau emang pengen fokus di SEO aja gitu ya. Dan terakhir kita bisa bikin media. Bukan sekedar blog. Kita bisa bikin media. Saya elaborasi ya, ya. Oke? Pertama, karir SEO internasional. Banyak orang Indonesia ya normal lah starting point-nya di Indonesia dulu kerjanya gitu. Tapi at certain level kita mungkin ngerasa, wah mentok nih. Karirnya nih di Indonesia udah nggak dapat gaji, nggak ada yang bisa nawarin gaji lebih mahal lagi nih. Ya saatnya keluar dong gitu kan. Dan saya mau nge-share beberapa orang yang saya kenal udah punya level SEO tuh di internasional gitu. Pertama, ini orang ini dulu startnya dari Jogja, ngerjain komputer Jogja komputer Jogja tahun 2012. Nggak kelihatan ya. Terus akhirnya dia kerja di beberapa tempat dan sekarang dia jadi global SEO manajernya Kaliber level global. Kalau saya tanya dia cerita nggak cuma Indonesia, Filipina, tapi juga Brazil. Pokoknya random lah negara gitu ya, pokoknya Kaliber global gitu. Nah, dia adalah Mas Radius. Gitu, dia diem internasional gitu, kayak Agnes Monica. Gue internasional. Radius bener kan ada? Nah, Radius ada. Masih ada dia. Nah, gajinya berapa saya kagak tahu, kagak nanya. Pokoknya dia internasional gitu ya. Nah, terus ada tuh lagi lebih junior.
2017 dia jadi intern di Net TV. Terus sekarang dia naik karirnya tuh di KOF. Tahu nggak? KOF tuh co-living ya, kos-kosan ya. Dan KOF itu perusahaan Singapura. Jadi dia sekarang jadi regional yang handle ya Singapura sama Indonesia gitu. Mungkin teman-teman nggak ada yang kenal, tapi ini juga salah satu klien saya juga, klien konsultasi saya juga, namanya Farhan. Hitungannya ya internasional kan gitu, Singapura dan Indonesia gitu. Teman-teman bisa jadi kayak begini, bisa banget. Ada nggak jangan ada yang udah kerja di company internasional, ada nggak? Lantai di Bandung. Yang main di Bandung ya? Siapa? Ini yang paling ke Bandung bukan? Bukan. Ini benar-benar mungkin kita belum kenal. Ada nggak yang udah kerja di international company? Ada. Di mana? Agensi Singapura. Oke, kerjanya remote dari sini. Wow, mantap. Megangnya company di Indonesia aja apa juga? Enggak, luar semua. Luar semua. Oh, ini udah go internasional nih. Kayak siapa ya? Tadi Agnes Monica, Rich Brian berarti ya. Rich Brian. Niki itu siapa? Oh, Niki yang high school itu ya. Oh. Maaf, generasi saya generasi EB3 wah. Oke, kalau pengen kayak begini, yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan pertama tentu bahasa Inggris. Ini orang Indonesia gitu ya, pelajar orang yang belajar SEO tuh entah kenapa gitu nggak ngerasa rendah diri sama bahasa Inggris gitu. Ya satu sisi malah senang saya bikin daily SEO kan menerjemahkan ilmu SEO di luar ke Indonesia gitu kan. Tapi sumber asli bahasa Inggris. Jadi kayak emang kita harus bisa bahasa Inggris gitu. Wajib ya satu gitu. Terus kedua butuh orang dalam. Oh nggak ada, butuh networking. Jadi butuh orang yang kita emang bisa kenal kita supaya kita mau di-hire gitu, supaya kita mau dipercaya. Standar lah. Punya portfolio, punya pengalaman. Dan pengalaman ini tuh sesuatu yang jadi ada orang yang kerjanya tuh punya pengalaman 5 tahun, 10 tahun di SEO. Tapi sebenarnya yang dia lakukan tuh cuma mengulang, ini kata-katanya Om Ido bukan sih? Dia mengulang kerjaan SEO-nya dia setahun tuh sebanyak 10 kali. Jadi kerjanya itu aja. Kebayang gak sih? Jadi 10 tahun tuh maksudnya bukan kita ngerjain 10 website dengan scope yang sama 10 kali, bukan. Tapi kita ya punya industri yang beda, punya kedalaman yang beda. Jadi value kita makin mahal gitu, biar bisa kita dapat opportunity buat kayak begini. Gitu. Oke? Yang kedua, bikin bisnis atau produk. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman kerja sama orang dan sekarang pengen bikin bisnis sendiri. Ini aku mau cerita sedikit tentang seed backlink. Ini penantangnya Raja Backlink. Ada yang tahu seed backlink nggak? Tahu, ownernya juga tahu. Nah, iklannya macam-macam ya. Jadi aku ceritain seed backlink karena yang bikin adalah timku di Traveloka. Jadi aku kenal gitu. Jadi ada 2 orang, mereka timku di Traveloka. Dan sekarang traffic wise mereka udah ngalahin Raja Backlink nih, traffic similar web ya, gitu kan. Jadi ini lebih saya lebih seneng nyeritainnya gitu dibanding nyeritain Raja Backlink gitu. Nah, si seed backlink itu dia menjual servisnya itu bukan jualan backlink. Dia tuh jualan bahwa ini tuh platform buat mempromosikan semua jenis kebutuhan. Event, acara, CSR, segala macam. Jadi ini tempatnya advertiser atau klien itu buat promosi. Nggak ada ceritanya buat naikin ranking seperti brand sebelah. Peran backlink berkualitas. Backlink menjadi strategi penting. Wah, atau yang terakhir nih, fungsi backlink untuk meningkatkan ranking pencarian search engine. Nggak salah sih, tapi kan search engine juga udah makin pinter gitu. Kalau dulu beli backlink aja naik, sekarang kan nggak segampang itu kan. Jadi ya ini lebih mature lah gitu. Maka lebih senang timku ini yang tadinya SEO spesialis gitu ya, bisa bikin bisnis sendiri yang emang ngebantuin teman-teman praktisi SEO lain gitu, blogger-blogger, ngebantuin brand yang nyari tempat buat campaign. Teman bisa kayak begini, entah apalah bikin bisnis apalah, teman bisa gitu. Terus contoh lain saya mau cerita tentang, temen tahu nggak sih cek resi? Kalau nyari di Google gitu cek resi. Nah, dan aku cerita cek resi ini karena aku kenal juga sama yang bikin. Jadi dulu namanya Mas Zainal. Jadi aku waktu kuliah dia tuh staff di fakultas. Begitu ngobrol ternyata dia yang bikin. Oh, Mas yang bikin tuh? Oh, legend sekali gitu. Ini segini gedenya nih, demand-nya segini gede. Dan dia tuh nggak ngelakuin SEO. Dia nggak ngelakuin SEO. Dia dapat backlink dari Kompas, dapat backlink dari Tokopedia, dapat backlink dari dunia fintech, click and click, web bener semua tuh. Aku tidak yakin dia beli. Dia bikin ini udah 10 tahun lalu kali dan pas ngelihat backlink profilnya, ini backlink organik dan natural.
karena webnya tuh duluan ada gitu kan, terus emang benar-benar helpful, orang-orang pada ngereferensiin secara organik. Dan ini makin cet gitu. Beda kayak brand sebelahnya. Tadi ada Berdu ya, tadi di nomor 2-nya tuh Berdu gitu, nggak kelihatan gitu kan. Nah, dia main begini, dia beli website, beli domain, dari direct ke webnya dia gitu. Kalah trafficnya si Berdu gitu. Gitu. Jadi kalau mau bikin bisnis itu sebenarnya bukan bisnis doang ya. Kalau mau mengerjain SEO itu bukan dengan cuma ngelihat keyword apa yang volumenya tinggi. Wah, volume tinggi kita pilih ya. Volume tinggi kita pilih gitu. Itu saya sebut backward looking. Karena keywords research yang ada, volumenya itu adalah keywords yang sudah dicari orang. Nah, yang namanya bisnis kan pengen banget bisa ada menangkap tren baru di masa depan sebelum meledak tuh kita udah ada gitu. Saat orang cari, kita udah ada duluan. Ya kayak Cek Resi tadi gitu kan. Sebelum sekarang orang pada itu dia udah terkenal duluan. Jadi jangan backward looking, jangan berpatokan sama search volume doang gitu. Ya kalau pengen bikin bisnis ya kita harus tahu kita strength-nya apa sih, customer kita tuh siapa sih gitu. Terus produk atau bisnis kita tuh apa sih yang bisa jadi solusi buat mereka. Dan terakhir ya kita bangun brand dan kita promosiin. Jadi bayangin setiap orang SEO yang kerja, bahkan kerja doang di perusahaan gitu ya, maksudnya kerja gitu, bukan pemilik bisnis, bisa berpikir sebagai pemilik bisnis. Wah itu owner happy banget gitu, karena kita bisa nyambung ngobrol sama mereka. SEO tuh bukan cuma sekedar ranking, tapi SEO tuh part of bisnis, ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga, nextnya teman-teman bisa bikin perusahaan SEO sendiri. Kayak Reza, dulu di Tokopedia, sekarang dia bikin agensi SEO sendiri. Gitu. Terus kayak Om Rido, dulu dia kerja, ternyata pernah di Inbound. Wigo, pernah sebelum Inbound, pernah dulu kerja sama orang gitu ya. Di Holiday IQ, Gopher, di Wigo, bener-bener ya karirnya dari bawah gitu istilahnya gitu kan. Sekarang bikin company SEO sendiri. Terus ada lagi Om Erwin Petas, SEO manager Kumparan, sering sharing juga gitu, bikin acara Digital Talk Line. Sekarang dia masih kerja di Kumparan, masih. Tapi doain dia dalam 1-2 tahun lagi resign dan bikin bisnis sendiri. Itu dia arahnya dari situ, si Erwin. Gitu. Dan ya saya juga akhirnya ngikutin jejak mereka. Jejak Komido, jejak Reza, bikin daily SEO gitu. Ya inilah kita punya agensi, kita jadi konsultan dan kita bikin training. Exactly side hustle saya dulu sebagai pribadi waktu kerja sama orang dijadiin bisnis. Gitu. Dan jadi entrepreneur tuh bukan nekat. Jadi kayaknya Om Ido, Reza, saya tuh sama sih. Kita nggak yang wah terjun bikin bisnis gitu, nggak. Tapi kita udah prepare. Dari, again, kenal diri sendiri, kita bisanya apa sih? Kita nggak bisanya apa sih? Terus startnya dari side hustle, jangan langsung lepas kerjaan utamanya gitu ya. Terus sambil kerja, sambil side hustle, sambil cari network, cari guru. Aku ketemu Om Ido 2020, pertama kali kenal, ya salah satu yang bikin yakin saya jalan sendiri ya Om Ido juga gitu. Karena bisa loh ternyata hidup di SEO gitu. Ya bisa, alhamdulillah gitu. Setahun keluarga nggak komplain gitu. Jadi temuin guru, temuin teman-teman main gitu ya, teman-teman yang punya satu tujuan, temuin calon customer, temuin partner. Sebelum ngelepas kerjaan utama, temuin ini semua. Sehingga kalau saat kita ngelepas tuh udah tahu, oh nyambungnya ke sini gitu. Terus dana darurat 6 bulan minimal, dan siapin mental. Jadi kalau mau bikin bisnis itu bukan mengalahkan ketakutan, bukan, tapi mengelola resiko. Ini mengutip kata-kata Anies Baswedan, iya, di salah satu ininya, desak Aniesnya. Jadi dia bilang gini, jangan pernah kata-kata lupa, tapi intinya gini, rasa takut itu nggak bisa diukur. Rasa takut tuh tidak bisa diukur, maka dalam bisnis adanya risk management, bukan fear management. Jadi kalau risk management itu, kalau fear itu, aduh gue takut nggak bisa hidup ya, gimana kalau bisnis gue bangkrut? Nah itu fear, tapi kalau jadi risk itu, wah, gue manage 6 bulan, gue siapin 6 bulan biaya hidup, biar kalau resikonya amit-amit kenapa-napa, keluarga gue masih bisa hidup. Itu risk management. Jadi sebagai entrepreneur kita harus bikin risk management. Terakhir media. Jangan cuma bikin blog, bikin media. Ini ada web namanya Female Daily. Ada yang pernah dengar? Cewek-cewek? Iya. Tahu kan? Itu mulainya tahun 2005 dari blog pribadi. Blog pribadi foundernya. Terus tahun 2009 tuh diseriusin, jadi perusahaan media.
Tahun 2019 dibeli sama Detik. Awalnya dari blog. Dan dia punya visi buat jadi media, dibeli sama Detik Network. Anak itu juga sama. Dulu dibikin tahun 2007, dari blog juga. Diseriusin di 2014. Terus puncaknya tuh 2015 sampai naik turun 2017 tadi gitu kan. Terus dijual tahun lalu ke blogger nilainya 35 juta. Saya buka deh. Nilainya kecil sebenarnya, kecil. Cuma ya daripada mati nol nilainya gitu ya, ini mumpung masih ada yang mau beli, saya lepas aja deh gitu. Dijual sama blogger, dijual ke blogger daerah 35 juta. Masih ada anak.com ya. Gitu. Ada yang mau beli 50 juta waktu itu. Tapi dia mau nge-redirect web saya, jadi bakal hilang nih anak.com. Wah, jangan deh. Udah nggak apa-apa, 35 juta aja deh gitu. Masih seenggaknya masih ada jejaknya nih gitu. Ya. Dan intinya kita kalau mulai dari blog nggak apa-apa, tapi harus punya visi buat jadi media. Karena audiens kita ada di berbagai channel gitu kan. Dan kita startingnya harus bikin blog dengan niche yang spesifik, jangan random, jangan gado-gado. Banyak blogger nyari apa bikin blog tuh gado-gado. Oh, bikin media. Bilang gitu bikin media. Padahal media kan punya karyawan, punya PT, punya penulis. Sehari bisa nulis 100 konten. Emang blogger bisa gitu bikin kayak begitu. Mending fokus aja deh buat blogger gitu ya. Terus coba bikin konten secara scalable. Bisa di-repeat, bisa didelegasiin. Bisa di-repurpose tuh dari artikel jadi konten sosmed misalkan. Dari video jadi konten artikel misalkan, segala macam. Dan terakhir belajar bikin bisnis model dan monetize media. Jadi cara dapat duit kan banyak gitu ya. Yang tadi udah ceritain. Jadi itulah. Makanya Daily SEO pun juga kita memposisikan diri juga sebagai sebuah media company. Walaupun masih 1.000 subscribernya, 2.000 followernya, tapi kita berusaha ngebangun sebuah media di bidang SEO. Gitu. Ada timku juga, Adip, writerku, yang udah bantuin dari awal banget gitu ya. Kita pengen bisa jadi ya search engine jurnal Indonesia lah gitu kan. Mereka revenue-nya diperkirakan 43 miliar setahun. Dolar. 43 juta dolar setahun. Ya kita nggak usah segini lah, nggak apa-apa lah. 1 miliar setahun aja buat mulai gitu kan, amin gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu next-nya. Kesimpulannya, kalau teman-teman pengen punya karir SEO yang long lasting dan bisa dibanggain, pertama ya jangan oportunis, jangan jadi spammer gitu ya, tapi harus punya mindset bahwa oh bisnis gue nih, tempat gue kerja nih harus ngasih manfaat buat user. SEO kan buat user gitu kan ya, Google kan buat user gitu kan. Terus ada banyak cara manfaatin ilmu SEO kita tadi lewat jadi karyawan, jadi freelance segala macam. Itu bisa kita pakai semua tuh buat bantu orang lain. Bisa ya itu dia. Dan kita di Daily SEO itu punya misi. Biar ekosistem industri kita tuh makin positif gitu. Biar orang tuh makin tahu value-nya SEO tuh makin gede. Biar orang-orang SEO-nya bisa ngasih manfaat. Bukan cuma jualan backlink, bukan cuma itulah spamming itulah. Dan sustainable buat kita semua. Jadi aku udah 11 tahun hidup dan aku pengen masih bisa hidup lagi berpuluh-puluh tahun ke depan bareng teman-teman semua. Jadi kita bikin Daily SEO itu buat misi itu dengan bikin konten seenggaknya satu edukasi setiap hari. Jadi kalau teman-teman ngerasa relate sama konten-konten kita, please visit, like, follow, dan share apa yang kita kerjain biar bisa bantu ilmu SEO biar bisa tersebar. Gitu. Oke, that's it dari aku. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.